Pernahkah kamu merasa seperti apapun yang kamu lakukan, orang lain sepertinya tidak menghargai kamu? Rasanya seperti kamu tidak terlihat, atau kontribusimu dianggap angin lalu. Sakit, ya? Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita menyalahkan orang lain, coba kita sedikit introspeksi. Jangan-jangan, tanpa kita sadari, ada beberapa kebiasaan kita sendiri yang membuat orang lain menjaga jarak dan enggan memberikan respek. Ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk sama-sama belajar. Karena jujur saja, kita semua pernah melakukannya. Mari kita bedah satu persatu. Kebiasaan apa saja yang bisa jadi pembunuh respek tanpa kita sadari? Dan yang lebih penting, bagaimana cara mengubahnya? Karena dihargai itu bukan sesuatu yang kita minta, tapi sesuatu yang kita dapatkan. Kebiasaan pertama dan yang paling sering terjadi, kurang mendengarkan. Coba ingat-ingat lagi. Dalam percakapan, apakah kita lebih sering menunggu giliran bicara daripada benar-benar menyimak apa yang dikatakan lawan bicara? Kita sibuk menyusun argumen di kepala, atau bahkan memotong pembicaraan mereka. Ketika kita melakukan ini, pesan yang kita kirimkan sangat jelas. Apa yang kamu katakan tidak penting. Yang penting adalah apa yang akan aku katakan. Orang lain jadi merasa pendapat dan perasaan mereka tidak ada harganya. Jadi, mulai sekarang, mari kita coba latihan kecil. Saat seseorang berbicara, fokuslah, tatap mata mereka, dengarkan kata-kata mereka, dan coba pahami maknanya. Kamu akan kaget betapa dalamnya koneksi yang bisa terjalin hanya dengan menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, ini masih berhubungan dengan yang pertama. Kurangnya, empati. Empati bukan sekadar bilang, "Oh, aku ngerti." Empati adalah kemampuan untuk benar-benar merasakan apa yang orang lain rasakan. Menempatkan diri kita di posisi mereka. Ketika temanmu cerita, dia sedang sedih karena gagal dalam ujian. Respons yang tidak berempati mungkin, gitu aja sedih. Aku dulu lebih parah. Sebaliknya, respons berempati adalah, pasti rasanya mengecewakan banget ya, aku ikut sedih mendengarnya. Dengan menunjukkan empati, kita membuat orang lain merasa aman, dipahami, dan dihargai sebagai manusia yang punya perasaan. Mereka tahu bahwa bersama kita, mereka tidak akan dihakimi. Kebiasaan ketiga yang harus kita waspadai adalah sikap egois. Ini adalah tentang menjadikan diri sendiri pusat alam semesta. Semua keputusan harus menguntungkan kita. Semua rencana harus sesuai jadwal kita. Semua percakapan harus tentang kita. Ketika kita terlalu fokus pada aku, kita secara tidak langsung memberitahu orang lain bahwa kebutuhan dan keinginan mereka tidak relevan. Orang akan merasa seperti mereka hanya alat untuk memenuhi kepentingan kita. Padahal, hubungan yang sehat itu bersifat timbal balik. Cobalah untuk lebih sering bertanya, bagaimana menurutmu? Atau, ada yang bisa aku bantu? Tindakan kecil yang menunjukkan kepedulian pada orang lain, ini akan membuat perbedaan besar. Lalu ada si pembunuh semangat. Kritik yang berlebihan. Apakah kita tipe orang yang selalu menemukan kesalahan, selalu menunjuk kekurangan, tanpa pernah memberikan pujian? Kritik memang perlu untuk perbaikan, tapi jika dosisnya berlebihan dan tidak diimbangi dengan apresiasi, itu akan sangat melelahkan dan membuat orang merasa tidak berharga. Mereka akan merasa apapun yang mereka lakukan tidak akan pernah cukup baik di mata kita. Coba seimbangkan. Jika kamu melihat 10 hal, dan 9 diantaranya bagus, fokuslah untuk memuji yang 9 itu terlebih dahulu, sebelum memberikan masukan konstruktif untuk satu hal yang perlu diperbaiki. Apresiasi adalah bahan bakar motivasi. Kebiasaan kelima, yang satu ini benar-benar menguji integritas kita. Tidak menepati janji. Ini termasuk janji-janji besar maupun hal-hal kecil seperti datang tepat waktu. Ketika kita sering ingkar janji atau ngaret, kita seolah-olah mengatakan bahwa waktu dan komitmen orang lain
tidak berharga. Mereka sudah menyisihkan waktu mereka, mengatur jadwal mereka, tapi kita dengan mudahnya mengabaikannya. Ini adalah bentuk disrespect yang sangat nyata. Mulailah menghargai setiap janji yang kamu buat. Jika memang tidak bisa menepati, komunikasikan jauh-jauh hari dengan alasan yang jujur. Menjadi orang yang bisa diandalkan adalah fondasi utama untuk dihormati. Berikutnya adalah kurangnya penghargaan. 2 kata ajaib. Terima kasih. Seringkali kita lupakan saat seseorang membukakan pintu untuk kita, saat kolega membantu pekerjaan kita, saat pasangan membuatkan kita kopi. Apakah kita mengucapkan terima kasih dengan tulus, atau kita menganggapnya sebagai hal yang biasa? Tidak mengungkapkan rasa terima kasih membuat orang merasa usaha mereka sia-sia dan tidak terlihat. Mereka merasa dianggap remeh. Jadi, mari kita biasakan untuk lebih sering mengucapkan terima kasih. Bahkan, untuk hal-hal kecil sekalipun, tunjukkan bahwa kita menghargai usaha dan kebaikan mereka. Dan yang terakhir, tapi jelas, bukan yang paling sepele, ketidaksopanan. Ini bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari berbicara dengan nada tinggi, menggunakan kata-kata kasar, menyela pembicaraan dengan arogan, atau bahkan tidak memperhatikan lawan bicara karena sibuk dengan ponsel. Sikap yang tidak sopan secara langsung menyerang harga diri seseorang. Itu membuat mereka merasa direndahkan dan tidak dihormati. Kesopanan adalah standar minimum dalam interaksi sosial. Perlakukan semua orang dengan cara yang kamu ingin diperlakukan. Bicara dengan lembut, gunakan kata-kata yang baik, dan berikan perhatian penuh saat berinteraksi. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah. Butuh waktu dan kesadaran terus-menerus. Tapi ini adalah investasi terbaik untuk hubungan kita, baik pribadi maupun profesional. Dengan menjadi pendengar yang lebih baik, lebih berempati, tidak egois, memberikan apresiasi, menepati janji, dan selalu bersikap sopan, kita tidak hanya akan mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi kita juga akan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Respek itu datang secara alami ketika orang lain merasa nyaman, aman, dan dihargai saat berada di dekat kita. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan manfaat untuk kita semua. Jika kamu merasa konten ini berguna, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan ke teman-temanmu. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.